Semuanya, saat dia menggelengkan kepalanya, seperti saat yang berlalu. Semuanya, pada saat ini, jatuh dari langit seperti pisau tajam, memotong langit ke tanah. Setelah 3 tahun bersembunyi, lebih dari 1.000 hari dan malam perpisahan, hanya dia yang ada di hatinya. Dan ketika dia kembali, ketika dia melihatnya di Seagot Fate Blind Date ini, dia bahkan tidak ingin mengungkapkannya. Semuanya berubah menjadi kepahitan, berubah menjadi rasa sakit yang tak terlukiskan, dan memenuhi hati saya. Saudaraku. Naer berbisik dari sisinya, Tanggulin menoleh dengan kaku untuk menatapnya, dan tersenyum padanya. Naer terpana, dia belum pernah melihat kakaknya tersenyum seperti ini, kaku dan malu, dengan sentuhan putus asa dan kesepian. Dia tiba-tiba merasa hatinya sakit dan sakit. Sakitnya tak terlukiskan. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Mengenakan topi dan kerudung, dia menatapnya dari kejauhan. Dia tidak bisa melihatnya. Matanya sudah dipenuhi kabut. Dia tidak bisa melihat bulu mata panjangnya gemetar lembut. Dia sangat ingin membuka kerudungnya, tetapi dia tahu betul bahwa dia harus memecahkannya ketika dia memecahkannya. Di kereta, mereka mengobrol tentang ambisi mereka, setinggi Xie, biasa seperti Su Xiaoyan, dan senyaman Sulisi. Ada juga. Menikahlah denganmu. Ucapan main-main sepertinya membuatnya merasa jauh lebih rendah. Pertama kali dia melihatnya begitu kesepian, itu seperti depresi musim gugur. Apa yang terjadi dengannya? Ambisinya mungkin sangat berat dan berat. Dia begitu berat sehingga semua orang mempertanyakan dan menentangnya, tetapi dia harus menanggungnya. Dia tidak ingin menyakiti kelompok pasangan ini, jadi dia memilih untuk tidak berbicara daripada menipu. Setiap orang punya rahasia, jadi jangan membicarakannya. Bagaimana dengan ambisimu? Bergabunglah dengan tentara, aku akan bergabung dengan tentara. Dia harus menjadi kuat, baru setelah itu dia dapat menemukan orang tuanya dan Naer. Dia melihat keluar jendela, tersenyum kosong. Dia sepertinya melihat ekspresinya, dan pemandangan dari sekarang, sebelumnya, dan di masa depan terlintas di depan matanya. Malam itu, rambutnya melayang tertiup angin malam, dan matanya tidak lagi hitam, tetapi samar. Halo ungu. Sekelompok cahaya berdenyut di telapak tangan, sentuhan ungu tua akhirnya melompat, berkedip. Dia secantik misteri malam bulan purnama, dengan kolam dalam di matanya. Hidup adalah sebuah perjalanan, dengan turis dan pemandangan di sepanjang jalan. Suatu hari nanti aku akan turun dari mobil, tapi yang aku tinggalkan bersamamu adalah kenangan terindah. Biarkan saya membeku dalam pikiran Anda, dan berharap bahwa saya tidak akan pernah hilang dalam pemandangan itu. Poseidon Lake Shanghai Shenyuan, tahap keempat dari kontes kencan buta telah berakhir, dan takdir 3 kehidupan telah berakhir. Namun dalam hatinya, Yuan Ding Sansheng yang dia pikir hanya sebagai imbalan untuk menggelengkan kepalanya dengan lembut. Penolakan diam-diam membuatnya memikirkannya. Pada saat ini, dia bahkan hanya ingin segera pergi dari sini dan mencari tempat untuk mengubur dirinya sendiri. Yah, karena gadis di tanggal 17 tidak mau memilih, maka kami tidak segan-segan. Tapi karena ada satu tautan terakhir, kamu tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Tolong kembalikan semua gadis kami. Pilihanmu sebelumnya telah direkam. Sebentar lagi. Selanjutnya, itu akan menjadi bagian terakhir dari pertemuan kencan buta Seagot Fate kita, harmoni yang baik selama 100 tahun. Menurut peraturan, kekuasaan akan dibalik dan anak laki-laki akan membuat pilihan akhir. Jika Anda memilih gadis yang baru saja memilih Anda, maka kami akan mengirimkan berkah terindah. Selamat atas keberhasilan Anda berpegangan tangan. Dalam sesi ini, peri Dewa Laut yang sebelumnya telah memilih anak laki-laki memiliki waktu 30 detik untuk mengatakan apa yang ingin Anda katakan kepada anak laki-laki yang Anda pilih ketika dia muncul di atas panggung. Terutama anak laki-laki yang dipilih oleh banyak perempuan, kami peri Seagot harus bekerja keras untuk mengesankan pria yang Anda cintai. Jika anak laki-laki memilih gadis yang tidak memilih Anda, maka Anda punya waktu 1 menit untuk mengaku. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda memilih untuk tidak gadis yang kamu pilih sebelumnya, kemungkinan gagal akan sangat tinggi. Kemungkinan kegagalan dalam pemilihan ini di Seagot Blind Date Conferences sebelumnya telah melebihi 80%. Pada saat yang sama, aku yakin kalian semua tahu satu hal lagi. Di tautan terakhir, sepasang yang berhasil berpegangan tangan bisa saja dirampas oleh orang lain. Selama proses penjambretan, kalian bisa menghadapinya bersama-sama. Selama kalian bisa berhasil mendaki ke pantai Shanghai Shenhu Lake, biarpun kalian berhasil. Oke, tolong lakukan dengan baik. Bersiaplah, 100 tahun harmoni, dan mulai sekarang juga. Kami masih peringkat sesuai undian. Yang pertama muncul adalah Xie.
Ah, begitu cepat, aku tidak menyangka akan menggambarmu secara langsung. Sepertinya kami bisa memberi selamat padamu sebelumnya. Ya, tapi mereka yang ingin merebut kerabat juga bisa bersiap untuk memulainya. Xie mula-mula menatap orang-orang di sekitarnya dengan pandangan kejam. Seorang anak laki-laki di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Jangan khawatir, saudaraku, tidak ada yang akan mengambilnya bersamamu. Jika kamu memiliki keberanian untuk bersama kera besar Titan, mungkin itu kamu. Ayo." Xie menatapnya dengan marah. Kemudian dia dengan senang hati mendorong daun teratai miliknya untuk mengapung perlahan dan datang ke depan anak laki-laki. "Saya memilih Yuanen Yehui." Sebelum Hie berhenti dengan mantap, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak. "Hei, itu belum terserah kamu untuk memilih." Lan Musi tidak bisa menahan senyum. Xie menegakkan dadanya dan berkata dengan percaya diri, "Aku akan memilihnya apapun yang terjadi. Aku tidak punya pilihan." Daun lotus Yuanen Yehui melayang keluar dari kaki. "Aku tidak tahu apakah aku memilih pria yang memalukan ini, aku hanya ingin keluar dari sini secepat mungkin." Xie tertawa, "Aku akan menjadi milikmu di masa depan." Jari kaki yang ditepuk pelan di daun teratai, Fei juga menyapu ke arah Yuanen Yehui. Yuanen Yehui benar-benar ingin menamparnya, tetapi saat dia memegang tangannya sebelumnya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah memperlakukannya seperti sebelumnya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menyerah. Selalu bekerja keras untuknya, bagaimana dia tidak bisa melihat? Dia tidak menerimanya, tetapi itu tidak berarti dia tidak memperhatikannya. Dia memiliki banyak kekurangan, tetapi dia lebih baik daripada dedikasinya. Dia tidak pernah mengatakan apapun kepada gadis lain, dia mengelilinginya setiap hari. Mungkin apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa bukan pengakuannya yang menggerakkan dia lagi dan lagi, dia juga tidak berlatih keras untuknya. Tetapi ketika dia berada di asrama belajar kerja, dia menyapu lantai di depannya setiap pagi untuk mengisinya dengan air bersih. Dia suka melihat dia bekerja untuknya, saat itu dia tenang dan serius, dan ada sentuhan kelembutan di matanya. Mungkin sisi yang dia lihat hari itu yang menyentuh hatinya. Dalam hatinya, dia telah memilihnya, tetapi dia takut dia hanya impulsif. Lebih dari 1000 hari dan malam pencobaan telah membuktikan kegigihannya. Shou Duyunkai melihat Yue Ming, dan akhirnya memeluk keindahan itu. "Itu bagus. Selanjutnya saya umumkan bahwa pasangan pertama seagot Blind Date Conference ini sukses, Yuanen Yehui dan Xie. Selamat. Anda akan diberkati oleh Poseidon dan diberi selamat oleh Akademi. Anda terikat untuk 3 kehidupan, 100 tahun harmoni yang baik." Sedikit cahaya naik dari tepi danau Dewa Laut di kejauhan, meledak menjadi kembang api yang menyilaukan di langit. Dengan latar kembang api, senyum di wajah Xie dan pelarian sebelumnya benar-benar menghilang. Dia meraih tangan Yuanen Yehui dan berbisik, "Yuanen, aku akan baik padamu. Aku pasti akan. Aku akan. Aku akan menggunakan hidupku untuk melindungimu, untukmu, bahkan jika aku menyerahkan seluruh dunia, aku rela. Aku menyukaimu, aku tulus, dan aku hanya akan menyukaimu sepanjang hidupku." Yuanen Yehui menatapnya kosong, penampilan seriusnya membuat jantungnya sedikit bergetar. Dia menundukkan kepalanya sedikit malu-malu, "Ya." Xie tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan dengan kasar membuka lengannya dan memeluknya ke dalam pelukannya. Dan kali ini, tidak ada penolakan, hanya sepasang lengan yang melingkari pinggangnya. Bab 762 Aku seorang gadis kompetitif. Tepuk tangan bergema seperti guntur di pantai dan di danau, pasangan kekasih pertama muncul, semua orang bersorak untuk mereka. Mata Xie memerah, dan dia menunggu terlalu lama untuk hari ini. Betapa sulit baginya untuk menunggu sampai hari ini tiba. Tang Wulin juga bertepuk tangan penuh semangat, wajahnya penuh senyuman. "Selamat untukmu Yuanen, Xie, selamat untukmu." Kembang api menghilang, dan daun teratai di kaki Xie dan Yuanen Yehui berubah menjadi keemasan, mengirim mereka ke pantai. Tidak ada perampasan, hanya berkah. Keduanya mendarat tetapi tidak pergi. Berdiri bersama mereka adalah Sulisi dan Ye Xinglan yang baru saja berganti pakaian. "Maaf, Sister Xinglan. Ini semua salahku, kami tidak melihat kembang api." Sulisi memandang Ye Xinglan di sampingnya dengan nada meminta maaf. Ye Xinglan memegang tangannya yang gemuk, seperti anak kecil. "Ada terlalu sedikit kembang api di sini, saya ingin lebih, Anda membeli saya lebih." Sulisi kata penuh semangat, "Oke, saya harus membeli semua kembang api yang terbaik di Shrek Kota, hanya mekar untuk Anda. Jangan begitu mati rasa, oke?" Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. "Siapa yang lebih mati rasa darimu?" Sulisi memelototinya. Pada saat ini, suara Lan Musi datang dari permukaan danau Haishen, selanjutnya, Tang Wulin.
Mendengar 6 kata ini, mereka berempat tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata mereka tidak bisa menahan pandangan mereka ke danau. Tanpa sadar, semua mengepalkan tangan. Pemimpin tim. Kapten sudah kembali, dan mereka tidak punya waktu untuk mendukungnya. Tapi mereka semua tahu betapa pentingnya hal itu bagi dia dan dia selanjutnya. Kenapa dia tidak mengungkapkan wajahnya? Dan dia tidak memilih kapten karena dia cemburu? Sulisi tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Xie menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening. Tidak, seharusnya tidak sesederhana cemburu. Apakah kamu tidak mengerti karakter Guyu? Jika dia benar-benar menginginkan sesuatu, dia akan memperjuangkannya dengan segala cara, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ketika kami pertama kali datang, dia selalu duduk di sebelah bos, dan bahkan ketika kami melipat tangan, dia selalu memilih untuk meletakkannya di bawah telapak tangan bos. Itu pasti terjadi, sesuatu yang kami tidak tahu terjadi. Aku bahkan curiga bahwa hilangnya bos begitu lama terkait dengan perubahan di antara mereka. Aku juga punya perasaan jika mereka tidak bisa bertemu lagi di pertemuan kencan buta hari ini, aku khawatir. Yuanen Yehui menghela nafas. Dan ini bukan yang ingin mereka lihat. Tang Wulin tidak menyangka yang kedua akan menariknya, dan daun teratai di bawah kakinya secara alami melayang ke depan dan muncul di depan anak laki-laki. Senyuman di wajah Xie dan Yuanen Yehui surut, berdiri di atas daun teratai, pinggangnya masih tegak. Dia berumur 18 tahun dan dia sudah dewasa. Sebagai seorang pria, tidak peduli apapun yang dia temui, dia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam. Bahkan jika hatinya sangat sakit, dia masih harus berdiri tegak seperti laki-laki. Kepengecutan tidak pernah bisa menyelesaikan masalah, apalagi mendapatkan simpati. Ada 3 gadis yang baru saja memilih Wulin. Kalau begitu, tolong biarkan ketiga gadis ini menceritakan aspirasi Anda dan membuat pertarungan terakhir. Kami masih memutuskan pengakuan Anda dengan menggambar undian. Urutan. Yinmeng, kemarilah. Tang Yinmeng mengeluarkan nama depan, Wu Shiduo. Wu Shiduo mengangkat kepalanya dan memandang Tang Wulin yang mengapung di danau. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki sesuatu keyakinan, karena Guyu tidak mengungkapkan wajahnya, dia juga tidak memilihnya. Sudah lebih dari 3 tahun tidak bertemu mereka, apakah mereka benar-benar terputus? Kalau begitu, saya mungkin masih punya kesempatan. Dia melirik Dewi Tombak Naga Naer, dia memang lebih cantik dari dirinya sendiri, tapi dia belum pernah mendengar ada persimpangan antara dia dan dia. Apalagi, dia baru berusia 16 tahun. Wulin, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Aku memilihmu pada pertemuan kencan buta ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Atau, jika kamu tidak muncul, mungkin pilihanku akan berbeda. Tapi kamu ada di sini. Kami mengikuti kamu di tahun itu. Ketika saya diterima di Akademi Shrek. Pada awalnya, terus terang, saya sama sekali tidak menyukai Anda. Saya rasa Anda baru saja menjadi anggota Shrek karena keberuntungan. Bagaimana Anda bisa seperti itu? Menjadi pemimpin regu kelas kita. Tapi kemudian Anda membuktikan dengan tindakan Anda bahwa Anda memiliki kualifikasi itu. Setiap hari menyaksikan Anda tumbuh selangkah demi selangkah, kepercayaan diri saya mulai goyah. Ketika saya kalah dari Anda lagi dan lagi, sosokmu semakin dalam di hatiku. Aku gadis yang menang. Dari masa kanak-kanak hingga masa kanak-kanak, aku harus menjadi yang terbaik dalam segala hal. Semuanya adalah yang terbaik. Di mataku, kamu adalah yang terbaik. Ya. Hanya kamu yang bisa membuat hatiku bergerak. Aku tidak mengucapkan kata-kata cinta, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan menemanimu lebih jauh. Kata-kata ini tidak menyentuh, tapi pasti dari hati. Di tepi seberang, Luo Guixing dan Su Yucheng berdiri basah, dan mereka tersenyum pahit satu sama lain. Ya, mereka sudah menebak mengapa dia memilihnya, karena dia yang terbaik. Apakah Wulin ingin mengatakan sesuatu? Tanya Lan Muzi. Tang Wulin menghela nafas pelan, maafkan aku, Wu Shiduo. Cinta dan kekuatan tidak sepenuhnya berhubungan. Dalam hatiku, kami hanya teman sekelas. Maaf, aku sudah memiliki seseorang yang kusuka. Wu Shiduo menarik napas dalam-dalam. Apakah masih dia? Mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, ya. Wu Shiduo mengangguk, dan dia tiba-tiba tersenyum, aku memilihmu, aku tidak menyesalinya. Karena kamu adalah yang terbaik, bahkan dalam hal perasaan. Kamu kalah darinya, saya mengakuinya. Setelah mengatakan ini, dia melompat dan tidak langsung pergi ke darat, tetapi menyelam ke dalam air. Sama seperti Luo Guixing dan Su Yucheng sebelumnya, mereka menghilang di air. Melihatnya pergi, Tang Wulin hanya bisa meminta maaf, tetapi dia hanya bisa melakukannya. Lan Muzi menghela nafas,
Sayang, kalau begitu, yang berikutnya adalah Dayuner. Tang Yinmeng mengucapkan nama itu. Daun teratai Dayuner melayang keluar, matanya sedikit kesepian, ketika Tang Wulin mengucapkan dua katanya, dia tahu bahwa dia tidak sedang membicarakan dirinya sendiri. Saudaraku, lama tidak bertemu, aku sudah lama mencarimu dan akhirnya bertemu lagi di kencan buta ini. Tahukah kamu? Betapa bahagianya aku saat melihatmu barusan. Sudah lebih dari 3 tahun. Kembalilah, orang terakhir yang bersamamu seharusnya adalah aku. Apakah kamu lupa bahwa kita saling membantu di lembah naga selangkah demi selangkah ke kedalaman lembah naga? Jika bukan karena kamu, tidak akan ada diriku sekarang, di hatiku, kamu adalah pria yang telah saya identifikasi. Bahkan jika kamu tidak memilih saya, ini tidak akan pernah berubah. Aku menyukaimu, bukan karena kamu yang terbaik, atau karena kamu adalah kamu. Aku hanya menyukaimu. Melihat Dayun dengan air mata mengalir di wajah Kiao, Tang Wulin menghela nafas pelan, Yun maafkan aku. Kamu harus tahu bahwa sudah ada seseorang di hatiku. Aku tidak bisa dan tidak bisa melakukan ini. Hatiku sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Dia telah terisi. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlambat. Aku menyukaimu. Meskipun kamu adalah seorang putri kecil yang bangga, kamu pada dasarnya baik. Kamu adalah gadis yang baik, tapi sayangnya, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku benci bertemu saat kamu belum menikah. Aku tidak bisa memisahkan hatiku. Aku hanya bisa memperlakukanmu sebagai saudara perempuan dan teman, tapi bukan kekasih. Dayuner menatapnya dengan tatapan kosong, mendengarkan penolakannya yang bijaksana, tapi hanya ada kepahitan di sudut mulutnya. Dia tidak berbicara lagi, tetapi dia tidak menyerah seperti Wusi Duo, tetapi bersikeras untuk berdiri di atas daun teratai dan tidak memilih untuk pergi. Kalau begitu, yang terakhir, tolong undang Dewi Tombak Naga kami. Naer, giliranmu. Saat suara Tang Yinmeng turun, seluruh danau Dewa Laut dan pantai menjadi sunyi. Langit adalah cahaya bintang dan bulan, dan di bawah bintang-bintang adalah gelombang berkilauan di permukaan danau Dewa Laut, mencerminkan sosok cantiknya dengan rambut perak dan mata ungu, perlahan datang ke Dayun. Matanya agak konyol, dan matanya berdesir. Dia memandangi tatapannya, tidak ada lagi seorang saudari yang menatap kakaknya. Tang Wulin sedikit gemetar, dan dia merasakan perbedaan di matanya. Saudaraku. Naer memanggil dengan lembut. Naer, kamu. Tang Wulin sedikit mengernyit. Naer sedikit tersenyum, saudaraku, tahukah kamu? Ketika saya berusia 3 tahun, saat Anda menerima saya sudah menyukai Anda. Bagi saya, Anda memblokir orang-orang jahat dengan tubuh lemah Anda. Tidak hanya baik, Anda lebih berani. Anda jauh lebih kuat dari orang biasa seusia Anda. Ketika Anda berusia 6 tahun, semangat seni bela diri Anda terbangun, dan itu adalah Blue Silver Grass. Semangat seni bela diri limbah yang diakui, keberuntungan dalam kemalangan, Anda adalah kekuatan roh muncul ketika Wuhun terbangun. Ambisi Anda adalah menjadi seorang guru roh. Pada saat itu, Anda tidak berani memikirkan Master Armor Perang, jadi Anda bilang ingin mengendalikan mecha. Bab 763 Saudaraku, aku menyukaimu. Naer memandang Tang Wulin dengan lembut. Saat ini, dia adalah satu-satunya di matanya, namun, jika Anda ingin menjadi Master Jiwa, Anda membutuhkan jiwa, dan Anda perlu mengeluarkan banyak uang. Keluarga kami tidak kaya. Ayah dan ibu benar-benar sangat kaya. Bekerja keras. Jadi, kamu memilih belajar menempa ketika kamu baru berusia 6 tahun. Aku ingat dengan sangat jelas bahwa pada awalnya kamu sangat lelah sehingga kamu bahkan tidak bisa membuat ekspresi setelah pulang. Kamu pingsan di tempat tidur, bahkan kamu tidak bisa mendengarku memanggilmu. Tapi kamu tidak menyerah, kamu masih bersikeras untuk berlatih. Kapanpun kamu mengambil gajimu, kecuali sebagian, kamu membelikanku permen untuk sisanya. Makan. Permen itu manis dan manis. Ingat? Suatu hari aku bertanya padamu, jika aku pergi, apakah kamu akan merindukanku? Tang Wulin mendengarkan Naer dengan linglung, dia pikirannya sepertinya kembali 10 tahun yang lalu, kembali ke rumah pada saat itu. Ambisiku adalah, Starcy. Seorang pemuda dengan rambut hitam, mata hitam dan kulit putih dia menginjakan kaki di kota Donghai sendirian dan menginjakan kaki di jalan yang tidak diketahui dengan mimpi. Rumput perak biru roh seni bela diri yang sia-sia, tingkat ketiga dari kekuatan jiwa bawaan buruk. Di kota besar, dia biasa saja, tetapi bahkan sekecil benih rumput yang berkeliaran, dia selalu memenuhi niat aslinya. Sementara yang lain masih mandi dalam indoktrinasi orang tuanya, dia tidak punya rumah.
Perak cerah yang hangat juga memudar di matanya, dan itu sedikit dingin di telapak tangannya. Jika suatu hari aku pergi, apakah kamu akan merindukanku? Tentu saja aku akan, terutama. Angin sore yang basah menggosok pipinya, dan perasaan hangat datang dari atrium kiri. Dia tersenyum, bukan kepahitan, hanya nostalgia masa lalu. Di dalam hatinya, gadis berambut perak tidak pernah pergi jauh, dia masih tinggal di pojok memori, memanggil adiknya dengan manis saat matahari terbenam. Saya Tangwulin, dan ambisi saya adalah bintang dan laut. Ketika benih rumput biasa berkecambah di padang rumput yang subur, dapatkah saya menarik tangan Anda kembali ke lautan bintang? Saudaraku, aku menyukaimu, aku mencintaimu. Aku ingin menghabiskan seluruh waktuku di masa depan denganmu dan di sisimu. Biarkan aku mencintaimu. Aku serius. Ekspresi Naer serius. King Tian Douluo Yuming, yang mengenakan gedung yang serius, sedikit terkejut saat ini. Hati Tangwulin yang awalnya layu dan putus asa tidak bisa menahan riak. Jika salah satu wanita dalam pikirannya adalah yang paling penting, maka ibunya, Naer, dan dia semua menempati posisi yang tak tergoyahkan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat yang sangat dinanti ini, pada pertemuan kencan buta seagot Fate ini, dia benar-benar akan mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Naer, kamu adalah adikku. Tidak, aku bukan. Aku hanya Naermu, kami tidak memiliki hubungan darah. Aku hanya Naermu, aku tidak ingin menjadi adikmu lagi. Aku hanya menjadi dirimu Naer. Dia berkata dengan keras kepala. Tubuh Tangwulin sedikit gemetar. Waktunya habis, Naer, demi keadilan, aku tidak bisa membiarkanmu melanjutkan. Suara Tang Yinmeng agak aneh, dia tidak bisa tidak terkejut, setidaknya dibandingkan dengan kebanyakan dari mereka yang membuka mulutnya saat ini. Melihat ini luar biasa untuk orang-orang di tempat kejadian, dia sudah tampil dengan sangat baik. Naer menundukkan kepalanya, berlinang air mata, dia akhirnya mengatakan apa yang dia katakan di dalam hatinya, tetapi ada satu hal yang tidak dia katakan, saudara, jika Anda tidak memilih saya, maka... Jika Anda mengatakan pengakuan Wusi Duo dan Dai Yuner Tangwulin bisa mengeraskan hatinya untuk menanggungnya, jadi pernyataan Naer mengejutkan pikirannya. Dia pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Naer menangis lagi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang membuat Naer menangis di depannya adalah dirinya sendiri. Naer, kenapa kamu begitu bodoh? Namun, entah mengapa, ada perasaan yang tak terlukiskan jauh di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Naer, mereka bukanlah saudara laki-laki dan perempuan, Naer adalah adik perempuan yang dia angkat, dan adik perempuan yang dia rawat. Naer tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Tangwulin dengan mata panas, jika aku tidak pergi, tidak akan ada orang lain di hatimu. Seluruh tubuh Tangwulin terguncang. Dia benar. Jika dia tidak pergi sebelumnya, kata-kata dia telah berada di sisinya. Tapi Naer, yang telah selesai berbicara, melihat ke belakang, dan melihat sosok bertopi tidak jauh dari sana. Mata Lan Musi dan Tang Yinmeng semuanya terfokus pada Tangwulin. Lan Musi hanya bisa berseru, aku benar-benar tidak menyangka bahwa pertama kali aku melihatmu, kakak Wulin, itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Ada begitu banyak siswa berprestasi yang menyukaimu, bahkan termasuk kami. Dewi kecil. Jadi, sekarang, saatnya Anda membuat pilihan. Sebagai orang yang telah berlalu, saya ingin mengingatkan Anda bahwa ketika Anda memutuskan, Anda akan berakhir, atau Anda akan menderita kekacauan. Tentukan pilihan Anda. Daripada lebih menyakitkan di masa depan teman-teman, lebih baik biarkan mereka melihat hatimu secara menyeluruh. Tanpa kata-kata Naer, Tangwulin tidak akan ragu, tapi dia benar-benar ragu-ragu sekarang. Orang yang tidak ingin dia sakiti adalah Naer. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tangwulin agak membosankan, berdiri di permukaan Danau Haisen, dia merasa sedikit ragu untuk pertama kalinya. Jika dia tahu itu adalah situasi ketika dia kembali untuk menghadiri pertemuan kencan buta, dia lebih suka tidak hadir. Lihatlah mereka, dia sangat tangguh. Saudara sekolah Wulin, silakan pilih, desak Lan Musi dengan suara rendah. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan seluruh tubuhnya sepertinya dimobilisasi saat ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Jawabannya sangat jelas. Dia tidak ingin menyakiti Naer, tapi dia tidak ingin berbohong padanya. Terlebih lagi, semua ini sangat rumit, dan dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini, bahkan jika peluangnya terlihat sangat tipis. Maafkan aku, Naer. Aku memilih gadis nomor 17. Tang Wulin hampir menghabiskan seluruh tenaganya ketika dia mengucapkan 10 kata sederhana ini. Penonton berseru. Semua murid di halaman luar benar-benar terkejut saat ini.
Menghadapi pacaran Dewi Tombak Naga yang terisak-isak, dia tidak punya pilihan. Sebaliknya, dia tidak memilihnya sama sekali, bahkan dari awal sampai akhir. Gadis ke-17 yang belum memperlihatkan wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Wu Siduo, Dayun Er, Naer, tiga wanita cantik. Dia bahkan tidak memilih, tapi orang yang tidak memilihnya. Pantai. Benar saja, bos adalah bosnya, perkasa dan mendominasi. Hanya Naer. Xie menggelengkan tinjunya tanpa sadar. Yuan and Yehui, Ye Xinglan, dan Sulisi semuanya terlihat gugup saat ini. Mereka semua tahu bahwa bagi Tanggulin, momen terpenting telah tiba. Cahaya redup berkedip-kedip di udara, dan daun teratai gadis nomor 17 perlahan melayang keluar dan muncul ke depan. Lan Musi dan Tang Yinmeng saling memandang, dan keduanya melihat kengerian di mata satu sama lain. Mereka tidak menyangka Naer akan ditolak. Dan saat Tanggulin mengucapkan kata-kata itu, darah di wajah cantik Naer memudar, dan dia mundur selangkah tanpa sadar, menginjakkan setengah kakinya ke dalam air, mengguncang tubuhnya, dan mengendalikan sosoknya. Lan Musi menelan ludahnya dan menatap gadis 17. Menurut aturan, kamu harus melepas topimu sekarang. Kemudian dengarkan pengakuannya sebentar. Gadis 17 berhenti, lalu melambat. Mengangkat tangannya, dia melepas kerudung topi dari kepalanya. Wajahnya pucat dan cantik dengan rambut hitam dan mata hitam. Dibandingkan dengan Dayun Er dan Naer di sekitarnya, dia tidak luar biasa, dan bahkan sepenuhnya tertutup oleh cahaya dari dua wanita di sekitarnya. Wajahnya sudah penuh dengan air mata yang tidak bisa dikendalikan. Dia menatapnya, bibirnya sedikit gemetar. Tanggulin tersenyum, melihat air mata di wajahnya, dia tersenyum, dia tidak kejam padanya. Hanya melihat air mata itu, dia tiba-tiba merasa bahwa semuanya sepadan. Kamu harus memilih dia, Guyu memalingkan muka dan melihat ke arah Naer. Naer tidak mengucapkan sepatah kata pun. Guyu mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan lagi, aku tidak ingin menang. Naer tersenyum. Pada saat ini, wajahnya yang pucat ditutupi dengan senyum tipis. Dia menegakkan dadanya dan tiba-tiba menatap Guyu dengan sedikit bangga berkata, ada beberapa hal, tapi aku tidak bisa membantumu. Guyu menutup matanya, air mata mengalir lagi. Tapi tahukah kamu berapa yang akan dia bayarkan dalam kasus ini? Kita di masa depan? Betapa sulitnya nanti. Naer berkata dengan tegas, saya tidak peduli. Saya hanya berharap saya bisa memberinya segalanya. Tanggulin memandang mereka dengan tumpul, dia tidak tahu bahwa mereka apakah hubungannya begitu dekat. Apa yang mereka bicarakan? Mengapa dia tidak bisa mengerti sepatah kata pun? Lan Musi juga tidak bisa mengerti, tapi pertemuan kencan buta akan berlanjut. Wulin, giliranmu. Kamu punya 1 menit. Bab 764 Guyu, apakah kamu mencintaiku? Tanggulin menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke arah Guyu. Aku tidak butuh waktu sebentar, aku hanya perlu menanyakan satu pertanyaan padanya. Guyu, di dunia ini, aku hanya mencintai satu gadis, yaitu kamu. Apakah kamu mencintaiku? Dia memiliki 1000 kata untuk diucapkan kepadanya, tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, yang bisa dia katakan hanyalah ini. Kalimat ini saja sudah cukup, yang dia butuhkan adalah jawaban yang bisa membuatnya putus asa, atau jawaban yang memungkinkan dia masuk ke dunia lain. Dia mengangkat tangan kanannya dan membalikkan telapak tangannya. Sisik emas menyebar dari pergelangan tangan yang terbuka di bawah pakaian ke seluruh telapak tangan. Cakar emas muncul, 5 jari tergenggam ke bawah, dan cakar menunjuk langsung ke atas kepalanya. Gelombang darah kuat yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak dari dirinya pada saat aura darah yang kuat muncul. Semua master jiwa dengan roh naga hadir mendengus, wajah mereka pucat, bahkan jika itu Long Yu. Pengecualian. Bagaimana ini mungkin? Mengapa vitalitasnya begitu kuat? Wajah Long Yu penuh ketakutan, awalnya dia berpikir bahwa setelah 3 tahun berlatih keras, dia telah mencapai level lain. 3 tahun lalu, Tanggulin sama sekali bukan lawannya 1 lawan 1. Bahkan jika kekuatan garis keturunannya mampu menekan dirinya sendiri sedikit, dia tidak akan bisa mengalahkan dirinya sendiri tanpa bantuan Guyu. Dan hari ini, 3 tahun kemudian, itu bahkan lebih tidak mungkin lagi. Dia sudah menjadi master armor perang 2 karakter, orang kuat di dunia. Bahkan di hadapan judul Douluo, sepertinya dia sudah bertengkar. Namun, pada saat ini, ketika pria itu mengekspos nafas garis keturunannya sendiri, Long Yu terkejut menemukan bahwa kekuatan garis keturunan yang hampir gila di tubuhnya, di bawah penekanan ki dan fluktuasi darahnya, memiliki rasa penyerahan yang kuat. Seolah selama yang dia pikirkan, kekuatan darah di tubuhnya akan meninggalkannya dan menyerah di depannya. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, darah dan auranya jauh lebih kuat.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana darah dan nafas seseorang bisa begitu kuat? Saudaraku, jangan! Teriak Naer, tapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa cahaya keemasan pada cakar naga emas itu membengkak, dan Tang Wulin hanya perlu menurunkan telapak tangannya sedikit untuk menggaruk kepalanya. Aku hanya ingin tahu jawabannya, jawaban yang ada di hatimu, jawaban yang sebenarnya. Jangan berbohong padaku, dari matamu, dari darahmu, aku bisa merasakan apakah kamu mengatakan yang sebenarnya. Tang Wulin menatapnya. Melihat Guyu dengan panas, dia tidak membiarkannya pergi. Guyu menatapnya kosong, air mata tidak lagi mengalir. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya seperti ambruk, dia mengangguk dengan penuh semangat, air mata yang baru saja berhenti mengalir, dia tidak bisa menahan jongkok di atas daun teratai, dia tidak bisa berbicara, hanya mengangguk penuh semangat. Tang Wulin tersenyum, dia tersenyum bangga, meletakkan tangan kanannya, melangkah maju, dan dia sudah mendatanginya. Dia menariknya dari daun teratai dan menariknya ke dalam pelukannya. Ditemani oleh raungan naga yang ganas, monster besar muncul di bawah Tang Wulin, mendorong tubuhnya dan tubuhnya ke atas. Tungkai belakang yang tebal dan kuat dari makhluk besar itu didukung di bawah air Danau Poseidon, dan tubuh besar yang terlihat di luar permukaan Danau Poseidon sudah lebih dari 50 meter. Itu adalah Tyrannosaurus Rex, Tyrannosaurus yang sangat besar, tetapi tidak terlihat seperti jiwa, tetapi keberadaan yang benar-benar pantang menyerah. Sisik hitam tebal, mata merah besar, dan tubuh yang sangat besar semuanya menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi dan kekuatan terkuat dari naga bumi. Tidak peduli seberapa kuat Long Yu, Raja Naga Gunungnya hanyalah jiwa bela diri, tetapi Tang Wulin tampaknya telah memanggil Tyrannosaurus Rex yang asli, dan itu bukan Tyrannosaurus Rex yang normal. Di bawah cahaya, gelap ada kilau emas gelap samar di sisik. Guyu membenamkan wajah cantiknya di bahu Tang Wulin dan memeluknya erat. Ketika dia melihat Tang Wulin menegakkan cakar naga emas di kepalanya, tali yang telah mengikat di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya putus. Benar-benar hancur, dia tidak bisa lagi menekan emosi jauh di dalam hatinya, dan itu meledak tak terkendali, melampiaskannya dengan jelas dalam air mata. Bagaimana dia bisa melupakan kepingan masa lalu, melupakan kehangatan bersamanya lagi dan lagi. Dalam menghadapi bahaya, dia selalu berdiri di depannya tanpa ragu, bagaimana dia bisa melupakan semuanya? Manusia bukanlah tumbuhan. Jika kita mengatakan bahwa pendekatan awal itu karena suatu tujuan, seiring berjalannya waktu, semua tujuan itu telah lenyap tanpa terasa. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak seperti ini, dia tidak peduli pada awalnya, dia percaya pada kendalinya sendiri. Dan ketika dia terkejut bahwa semuanya mulai lepas kendali, sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Sosok Tang Wulin sudah lama mengakar di lubuk hatinya, seberapa mudah untuk keluar. Di pertemuan kencan buta Dewa Laut, ketika dia melihat dia muncul di seberang, dia hampir tidak bisa menahan diri. Betapa besarnya energi yang dia gunakan untuk menahan emosi batinnya. Dia tahu. Bahkan jika Anda mengaku kalah, Anda tidak boleh bersamanya, jika tidak, semuanya akan terpengaruh olehnya. Jadi dia menolak untuk mengungkapkan wajahnya, dari awal sampai akhir. Dia bahkan berharap dia bisa berempati. Namun, ketika dia mengatakan itu, dia tahu dia salah. Sementara air mata membasahi wajah saya, hati saya dipenuhi dengan kenyamanan. Semua yang tidak bisa, roboh pada saat dia akhirnya mengangkat cakar naga emas. Saat ini, dia hanya ingin memeluknya erat-erat, meringkuk dalam pelukannya, dan merasakan pelukan hangat yang tidak dia rasakan selama lebih dari 3 tahun. Dia menangis bebas, dan semua depresi di hatinya sepertinya menghilang tanpa jejak saat ini. Dia tidak ingin berpikir lagi, saat ini, dia hanya ingin menjadi wanita dengan tenang. Tang Wulin memeluknya erat-erat. Jantungnya tiba-tiba menjadi penuh. Saat dia melihat air mata mengalir di wajahnya, dia tahu bahwa dia masih menyukai dirinya sendiri, dan waktu belum dipotong setengahnya. Dia memperlakukannya. Perasaan. Kata-kata yang menyakitinya saat itu hanyalah topengnya. Adapun mengapa dia memakai topeng itu, apakah itu penting? Apakah itu penting sekarang? Dai Yun-er mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong dan memandangi dua orang yang berpelukan erat di atas naga raksasa itu, tiba-tiba dia merasa bahwa kehadirannya sangat tidak perlu. Dia sama sekali tidak membencinya, seperti yang dia katakan, mereka bertemu terlambat. Naer tidak menangis, juga tidak sedih, dia tersenyum sangat bahagia, penuh kelegaan. Tidak ada yang tahu apa yang dia tertawakan, karena saat ini sangat sedikit orang yang melihat senyum di wajahnya. Li Cheng, selamat kepada Wulin dan Gu Yueyuan untuk 3 kehidupan. Kuharap kau bisa bersama selama 100 tahun. Suara Lan Musi bergema di antara penonton. Pada saat ini,
Sudah waktunya untuk menangkap kerabat, tetapi Long Yu, yang sudah siap menembak, tidak tahu mengapa, dan tidak bisa mengambil langkahnya sendiri. Di depan aura darah kuat yang keluar dari Tyrannosaurus dan Tanggulin yang besar, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melakukannya sama sekali. Dan, bukankah ini yang ingin saya lihat? Dia tidak bersama Yun Er sama sekali. Tanpa sadar, dia melirik Sumi Er di sebelahnya, dan melihat gadis yang kuat dan bahkan kejam, tetapi dia terkejut menemukan bahwa air mata diam-diam mengalir dari mata Sumi Er. Dia memandang dua orang di atas Tyrannosaurus Rex. Saya meneteskan air mata emosi. Pada saat ini, hati Long Yu tiba-tiba bergerak, seolah tersentuh oleh sesuatu. Baginya, perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 765 Guyu, Aku Mencintaimu. Tyrannosaurus merangkak perlahan, mengirim mereka kembali ke permukaan. Ada kilatan cahaya perak di tubuh Guyu, dan saat berikutnya, dia mengambil Tanggulin dan menghilang di atas danau. Selain itu, jarak teleportasi sangat jauh sehingga mereka bahkan tidak terlihat di pantai. Danau Poseidon Shanghai Shenyuan, tidak diragukan lagi ini akan menjadi peristiwa indah lainnya yang akan dibicarakan pada pertemuan terakhir tanggal pernikahan Poseidon. Permukaan Danau Poseidon masih bersinar terang, tetapi saat mereka pergi, sedikit redup. Sepertinya, protagonis sudah pergi. Tanggulin tidak pernah tahu bahwa Guyu akan menjadi begitu panas, sepanas itu akan melelehkannya. Dia benar-benar menciumnya secara aktif, itu adalah ciuman yang sedikit asin, bibirnya panas dan harum, dan ada ledakan emosi yang tak terlukiskan. Apakah perasaan di hati Tanggulin tertekan selama bertahun-tahun? Dia memeluknya erat-erat, mencoba mengintegrasikan semua yang dia miliki ke dalam tubuhnya. Dia tidak tahu di mana itu, hanya dia dikelilingi oleh pepohonan. Dan dalam pelukanku adalah wanita terpenting dalam hidupku. Ciuman itu sangat lama. Keduanya muda, dan mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan. Dia hanya memeluk pantatnya dengan erat, sementara dia memeluk lehernya dengan erat. Untuk waktu yang lama. Sampai keduanya sedikit terengah-engah, sampai bibir mereka sedikit merah dan bengkak, mereka akhirnya berpelukan lagi, terengah-engah. Jika aku tidak mengatakan aku mencintaimu, apakah kamu benar-benar akan bunuh diri? Kata Guyu dengan nafas. Kenapa bunuh diri? Aku hanya ingin menggaruk rambutku dengan cakar naga emas. Tanggulin terkekeh. Guyu mengangkat kepalanya dan menatapnya, tapi dia memanfaatkan tren dan dengan lembut mencium bibirnya. Bohong, kata Guyu dengan marah. Tanggulin tersenyum dan berkata, jika aku bisa berbohong kepadamu, maka aku lebih suka menjadi pembohong selama sisa hidupku. Guyu, aku mencintaimu. Guyu mandek, dan ketika panas batin telah benar-benar meletus, dia sedikit tenang, dan alasan mulai berada di atas angin lagi. Dia membenamkan kepalanya di pundaknya lagi, tapi ada sedikit kepahitan di wajahnya yang cantik. Kamu tidak boleh seperti ini, tahu? Kamu membakar dirimu sendiri. Aku tidak bisa bersamamu, kita tidak sama, kita bagaimanapun juga, kita tidak bisa bersama. Tanggulin berkata dengan acuh tak acuh, jika ini ditakdirkan untuk menjadi yang terakhir, lalu mengapa harus ada masa lalu? Karena ada masa lalu, maka semuanya akan hancur. Ini adalah takdir kita, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang kita hadapi, tidak peduli kita apa yang akan saya hadapi. Saya akan berada di sisi Anda dan menghadapinya dengan Anda. Kamu tidak mengerti. Guyu menutup matanya kesakitan. Saya mengerti, kata Tanggulin dengan tegas. Dia tidak bertanya pada Guyu apa yang dia khawatirkan, karena dia tahu bahwa jika dia mau, dia akan memberitahu dirinya sendiri cepat atau lambat. Dan jika dia tidak memberitahu dirinya sendiri, maka, tidak peduli apa itu, dia akan bersedia menghadapinya dengannya. Guyu meraih bahunya dan meninggalkan pelukannya dengan agak enggan. Wulin. Dia menatapnya dengan serius. Tanggulin tersenyum dan berkata, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku yakin kamu telah memahami niatku, dan kamu harus tahu bahwa aku selalu menjadi orang yang sangat gigih. Ada kepahitan di sudut mulut Guyu. Jika suatu saat, kamu menemukan bahwa aku adalah musuh yang harus kamu hadapi, apa yang akan terjadi padamu? Tanggulin berkata, jika hari itu tiba, kamu adalah musuh yang harus aku hadapi, maka kamu bunuh aku. Biarkan aku hidup di hatimu. Dengan cara ini, kita juga tidak bisa berpisah. Ucapnya dengan tenang, bukan kata-kata manis, tapi air mata Guyu kembali mengalir tak terkendali. Tanggulin mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari wajahnya, dan dengan lembut memegangi wajahnya yang lembut dengan kedua tangan. Apa yang terjadi? Katakan padaku, biarkan aku menghadapinya denganmu. Guyu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, tidak, aku tidak bisa mengatakan. Jika memang ada hari seperti itu, mungkin aku benar-benar akan membunuhmu.
Apakah kamu sama sekali tidak takut mati? Apakah kamu tidak melakukannya untukmu? Apa keluarga memikirkannya? Biarkan aku pergi. Selama aku tidak bersamamu, setidaknya aku bisa mengontrol segalanya, dan jika aku selalu di sisimu, cepat atau lambat kau akan mati karena aku. Tang Wulin tersenyum, dalam analisis terakhir, itu hanya karena aku tidak cukup kuat. Guyu, jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk menjadi kuat dan melindungimu dengan baik. Katakan siapa yang mengancammu. Siapa mereka? Kami. Di Akademi Serek. Apakah ada hal-hal di daratan yang tidak bisa ditangani siswa? Guyu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, tidak, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Melihat emosinya tiba-tiba menjadi bersemangat, Tang Wulin buru-buru memeluknya lagi. Oke, kalau begitu jangan katakan itu. Saat kamu ingin mengatakannya, beritahu aku kapanpun kamu mau. Maaf, Guyu, aku sangat baik seperti kamu, tahukah kamu? Jangan tinggalkan aku lagi, tidak peduli betapa sulitnya, aku akan berada di sisimu. Guyu tidak berbicara lagi, dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, tidak mungkin untuk mempengaruhi tekad pria di depannya. Tapi apa yang harus saya lakukan? Apa kamu benar-benar ingin bersamanya sebentar? Mereka tidak lagi seperti dulu, mereka telah dewasa, mereka sudah dewasa. Bukan lagi perasaan cuek yang saya miliki ketika saya masih muda. Setelah pertemuan kencan buta seagot Fate, jika dia terus bersama, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan hanya akan tenggelam semakin dalam. Keduanya berpelukan erat. Ayo pergi ke tempatku, kata Guyu lembut. Oke. Kebetulan saya juga tunawisma. Tang Wulin, yang baru saja kembali, bahkan tidak punya tempat tinggal. Cahaya perak berkedip lagi, dan dia tidak mau meninggalkan pelukannya, jadi dia hanya bisa menggunakan transfer instan lagi dan lagi untuk membawanya pergi dengan tenang. Tang Wulin terkejut menemukan bahwa meskipun kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat alam Ling Yuan, ketika Guyu memobilisasi kekuatan rohnya, dia masih memberinya perasaan bahwa dunia spiritual itu luas seperti lautan asap. Tingkat kekuatan mental apa yang telah dia capai? Guyu tinggal di tempat yang sama dengan Naer, dan itu juga sebuah rumah kayu kecil di Pulau Poseidon, bukan halaman dalam. Tidak ada keraguan bahwa perlakuan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh murid pelataran inti biasa. Itu karena dia adalah kepala Shrek Seven Monsters yang ditugaskan padanya. Kekuatan langit dan bumi di Pulau Poseidon jauh melebihi kekuatan dunia luar. Berkultivasi di sini, tidak peduli jenis jiwa bela diri apa, memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia memeluknya dan berbaring di tempat tidur kayu yang ditutupi spray, bersarang di pelukannya. Dia memeluknya saat ini, dia tidak memiliki pikiran penistaan di hatinya, tetapi hanya perasaan murni yang mengalir di dalam hatinya. Selama Anda bisa memeluknya seperti ini, semuanya sepertinya tidak lagi penting. Saya tidak tahu kapan, napasnya menjadi teratur, sangat rileks dan teratur. Alis cemberutnya berangsur-angsur mengendur, tidur di pelukannya seperti bayi. Dia tersenyum, dan kelelahan muncul di benaknya, dari kembalinya ke saat ini, dia tidak pernah beristirahat. Pada saat ini, semua kesunyian dan orang-orang di pelukannya membuatnya sangat puas. Menutup matanya, dia perlahan tertidur. Memasuki dunia yang menjadi miliknya dan dia. Danau Poseidon di pagi hari memiliki keindahan yang misterius, dipenuhi kabut dan ombak biru. Dia telah berdiri di tepi danau untuk waktu yang lama, bahunya basah oleh embun, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengabaikannya. Rambut perak berayun tertiup angin pagi, menatap kabut pagi di kejauhan, seperti peri. Mata ungu besar memantulkan air danau, dan selalu ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Yang lainnya datang dengan tenang, berjalan ke arahnya dan berdiri diam. Dia tampak bersinar dengan rambut hitam terbang, dengan rona merah samar di wajah Kiao. Tapi ketika yang lain melihatnya, senyum di wajahnya menghilang. Mereka berdiri berdampingan, menatap danau yang jernih di depan mereka. Kamu menang, kata Nair lembut dan mudah. Sepertinya kau ingin aku menang. Guyu mengerutkan kening. Nair terkekeh, iya. Sebenarnya aku sangat berharap kamu menang, kurasa kamu bisa menang. Karena aku tahu karakternya terlalu baik. Apa kamu percaya? Aku hanya ada sebagai sebuah episode, kupikir pacarannya hanya untuk menemukan alasan yang cocok untuk pergi. Dia akan sedih saat kau pergi, kata Guyu. Naer menggelengkan kepalanya sambil mengejek, aku kalah, bolehkah aku tidak pergi? Tapi dari awal, aku tahu aku akan kalah dan aku harus kalah, kalau tidak, dia akan benar-benar mati, kataku. Benar? Guyu terdiam.